Kadin pada posisi menetapkan diri sebagai posisi yang netral. Walaupun ketum kami, Ketua Umum Arsyad Rashid saat ini beliau sebagai Ketua TKN daripada Bapak Ganjar Mahfud. Saya berharap bahwa pemilu ke depan ini nggak akan lama bahwa kita baper lama-lama gitu ya. Kadang-kadang bapernya ini keterusan sampai yang suami istri nggak mau tegur-teguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Banjarmasin, berjumpa lagi kita dalam podcast Radar Banjarmasin. Kali ini kita akan membahas mengenai dunia usaha. Nah, kebetulan di studio Radar Banjarmasin di Landasan Udin Banjarbaru sudah kedatangan tamu spesial kita, yaitu Ibu Hajah Laksmi Dewi. Beliau ini Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, ya Bun ya? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, Ketua Kadin Kalimantan Selatan. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, Om Ozan sehat. Sehat, alhamdulillah. Masih aktif, ulun lihat berseliweran di dunia bisnis di mana-mana Bunda ini ya Bun. Orangnya memang sangat aktif sekali. Pokoknya kalau setiap ada kegiatan usaha yang melibatkan pemerintah, melibatkan perusahaan-perusahaan, pasti ada Bunda ini. Nah Bun, terima kasih Bun kedatangannya di studio kami di Banjarbaru. Ya kebetulan sekarang kan Bun, dunia usaha kita ini kayaknya agak menurun ya Bun, apalagi pasca Covid. Menurut Bunda ini fenomena apa ini sebenarnya Bun yang terjadi Bun di dunia usaha kita Bun? Iya, terima kasih sudah mengundang pertama-tama. Jadi Om Ozan, memang kalau kita lihat, ini kalau lihat dari gejala global, memang secara global kita mengalami guncangan ya. Dari mulai perang geopolitik ya di Ukraina, dan kemudian sekarang antara Israel dan Hamas juga sudah sangat mengganggu. Kemudian juga harga minyak dunia dan seterusnya. Dan pelemahan daripada daya beli dunia pada saat ini juga ikut mengguncang perekonomian global, termasuk juga Indonesia, di mana juga perubahan iklim yang terjadi juga ini ikut mempengaruhi daripada perekonomian yang ada. Tetapi yang perlu kita syukuri adalah bahwa 2023 yang baru saja kita lalui bersama ini, pada saat dengan Desember itu kita masih pada posisi growth di sekitar 5,2. Jadi ini sangat stabil walaupun ada beberapa inflasi. Bahkan di awal 2023 kita sempat menyebut bahwa 2023 ini tahun yang berat, tahun yang gelap seperti itu. Ternyata alhamdulillah Indonesia secara umum bisa bertahan, termasuk juga Kalimantan Selatan. Bahkan terakhir kita mendengar Kalimantan Selatan khususnya bisa menekan laju inflasi. Dan ini merupakan salah satu yang bergembira, dan kita harapkan nanti di 2024 pasca daripada pandemi yang baru saja kita bersama bangkit ini, kita akan semakin bisa memantapkan tata ekonomi kita lebih bagus lagi, kemudian lebih bertumbuh lagi, dan juga kita harapkan ketahanan pangan kita bisa menjadi kedaulatan pangan bagi Kalimantan Selatan khususnya. Dan ini semua kita harapkan bisa mendorong growth pertumbuhan ekonomi yang lebih positif di 2024. Baik, berarti tidak sesuram yang kita bayangkan ya Bun, sebenarnya kondisi ekonomi kita ini justru beberapa sektor malah tumbuh dan mengalami peningkatan. Kira-kira Bun, untuk di Kalsel sendiri, sektor-sektor apa aja Bun yang mungkin saat ini semakin menguat atau semakin meningkat lah? Ya, kalau di Kalsel ini karena memang kita masih pada posisi yang bertumpu kepada sektor mineral dan juga kebun sawit ya. Dari sektor itu masih menjadi majority di daerah kita. Tapi kemudian hilirisasi juga sudah mulai bertumbuh. Dan juga sektor pangan dan tani juga ini termasuk hal-hal yang memberikan kebaikan yang luar biasa di 2023.
Bahkan Pak Gubernur menyampaikan pangan kita, padi kita surplus. Walaupun harga di pasar juga masih mengalami harga yang tidak bisa kita turunkan dengan maksimal, tapi tidak juga naik secara terus-menerus. Dan ini memang salah satu menurut saya akibat terbesarnya adalah perubahan iklim. Sehingga kita juga tidak bisa memastikan bahwa kadang-kadang konektivitas daripada logistik ini juga mempengaruhi dari harga pangan kita yang sangat mempengaruhi tingkat inflasi yang ada. Nah, jadi kita harapkan dengan adanya hilirisasi yang mulai bergerak, kita harapkan ini nanti bisa memacu perekonomian Kalimantan Selatan ini menjadi ekonomi yang berorientasi kepada industri. Tidak saja lagi menjadi bertumbuh kepada mineral dan juga kelapa sawit. Dan sekarang ini saya mendengar bahwa pabrik minyak goreng akan mulai segera launching dari PT John Lynn ya, JAR gitu. Kemudian ada juga beberapa industri yang mulai bertumbuh di Kalimantan Selatan. Ini kita harapkan industri yang ada ini nanti juga akan membuka lapangan kerja dan juga bisa berorientasi kepada suplai menuju Ibu Kota Nusantara. Baik, nah karena Bunda sudah menyinggung tadi masalah IKN Bu ya, Ibu Kota Nusantara. Menurut Bunda, peran Kalsel ini terhadap IKN itu seberapa besar Bun? Terutama dalam bidang ekonominya. Kita harus optimis ya, dari segi geografis kita nempel banget sama IKN ya kan. Kemudian dari segi jumlah tenaga kerja kita punya banyak tenaga kerja di sini. Dari segi pertanian kita sangat strategis. Kemudian juga dari segi industri yang berorientasi kepada pembangunan konstruksi di IKN, kita punya 2 pabrik semen yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Indosemen dan PT Kons. Ini sangat baik supaya nantinya pemasukan daripada ini akan mendorong dinamika daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Untuk itu kami harapkan bahwa pemerintah bisa melakukan percepatan-percepatan khususnya mengenai juga MOU dengan otorita IKN tentang bagaimana Kalsel untuk bisa mensuplai secara mayoritas tenaga kerja ke IKN. Dan ini harus dilakukan segera supaya jangan sampai nanti tenaga kerja di Kalimantan Selatan ini tidak bisa terserap di IKN sebagai daerah yang memang sangat strategis lokasinya dengan IKN. Kemudian juga dengan teman-teman pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan, saya rasa ini adalah waktunya bagi pemerintah untuk bersama-sama berdiskusi dengan para dunia usaha mana nih yang mau kita kelola di IKN. Dan seterusnya mungkin nanti pemerintah melalui antar pemerintah government to government dengan otorita IKN ini melakukan MOU lagi untuk bisa memperkuat posisi tawar daripada dunia usaha Kalimantan Selatan ke IKN. Saya rasa ini perlu sekali untuk bisa kita bersama-sama pemerintah memajukan sektor ekonomi Kalimantan Selatan melalui suplai kita ke IKN. Baik, berarti kira-kira optimistis Bunda ya, pengusaha kita, baik tenaga kerja kita itu juga bisa dipakai di IKN itu. Ya, saya optimis sekali. Begitu juga dengan pertanian ya. Pertanian ini kita punya banyak lahan yang masih kosong dan peternakan juga ini sangat penting sekali. Jadi jangan sampai nanti ngambilnya dari sebelah mana gitu ya, bukan, tapi kita harus berbagi. Cuman karena IKN ini ada di Kalimantan, maka ini adalah salah satu yang harus kita rebut duluan nih. Mana yang kalau kita mau suplai sapi ke sana, bikin dari sekarang. Gitu. Kembangkan industrinya, kembangkan hilirisasinya. Kalau bisa misalnya orang transformasi teknologi dari Pulau Jawa misalnya kepada Kalimantan Selatan. Kita bawa industrinya di sini, kita berikan insentif kepada pengusaha yang mau investasi di Kalimantan Selatan, sektor peternakan, kita yang jual ke IKN. Wah, mantap itu berarti Bunda ya. Artinya harus ada satu visi lah antara pengusaha dan pemerintah Kalimantan Selatan dalam arti ini supaya bisa suplai tenaga kerja dan bisnis itu bisa lancar Bun ya ke sana. Nah, masalah ini lagi Bun. Kan tadi Bunda sempat menyinggung tentang tenaga kerja.
Untuk saat ini Bun, kira-kira tenaga kerja di Kalimantan Selatan ini apakah memang sudah punya standarisasi atau sudah punya kelayakan supaya kita bisa kirim ke IKN dan mempunyai daya saing untuk membangun ke sana? Ya, hal ini adalah salah satu yang menjadi juga fokus kita bersama-sama dengan pemerintah Kalimantan Selatan dan Kadin dan juga akademisi, bahwa kita harus bisa membuat tenaga kerja kita memiliki daya saing, daya tawar yang tinggi untuk ke IKN. Jadi mungkin perlu disematkan sertifikasi bagi keterampilan tertentu atau keahlian tertentu, akhirnya kita nanti bisa bersama-sama memberikan daya tawar yang lebih tinggi daripada daerah yang lain ke IKN. Nah, untuk itu perlu digiatkan lagi kegiatan vokasinya, bagaimana juga keterampilan itu juga bisa menjadi hal-hal yang bisa menjawab daripada permintaan kebutuhan daripada IKN. Contoh misalnya, tahun 2024 sampai dengan 2025, mungkin kebutuhan tenaga kerja konstruksi di sana sekitar 25.000, sekitar itu yang saya pernah dengar ya. Nah itu jika kita bisa ambil saja misalnya separuhnya saja dari Kalimantan Selatan, artinya ini akan membawa pendapatan daerah masuk ke Kalimantan Selatan dengan jumlah yang luar biasa. Untuk itu pada saat ini adalah awal yang baik bagi kita untuk bersama-sama menyiapkan tenaga kerja terampil ini, dan juga kita bisa duduk bersama antara pemerintah, akademisi dan dunia usaha. Kita bahas apa saja yang menjadi kebutuhan itu supaya kurikulumnya nanti bisa menyesuaikan. Sehingga juga pemagangan bisa kita atur sehingga nanti pada saatnya dibutuhkan tenaga ini sudah menjadi tenaga kerja yang memang siap pakai. Oke. Sejauh ini Bun, keterlibatan pemerintah lah, partisipasi pemerintah dalam mencetak tenaga kerja yang ya seperti Bunda bilang tadi yang punya keterampilan, itu apakah sudah berjalan atau kayaknya baru setengah-setengah dibentuk ini? Saya rasa sudah berjalan ya, tapi memang kebutuhan itu kita harus selalu mengupdate dengan industri apa yang ada di sekitar kita. Saat ini ada beberapa balai latihan kerja kalau nggak salah ada di Kalimantan Selatan, dan itu juga menyuplai daripada tenaga kerja. Kemudian ada SMK dan ada Politeknik. Walaupun ini nanti ada hal-hal yang harus kita sesuaikan, saya rasa ini tidak butuh waktu lama. Yang penting nanti kita memparalelkan. Saya dengar kemarin dari Pak Sekda bahwa sebagian besar dari tenaga kerja kita ini adalah lulusan SD ataupun SMP. Nah ini juga harus ada trigger dari pemerintah untuk bisa upgrade, upskill daripada legalitas pendidikan teman-teman yang lulusan SD dan SMP ini menjadi dia lulus SMA setara dengan paket C dan seterusnya. Seperti itu sehingga nanti pada saat dunia usaha, industri yang ada di Kalimantan Selatan membutuhkan tenaga kerja terampil lulusan minimal SMA, maka mereka bisa ikut serta dalam pengisian lowongan kerja tersebut. Baik. Kalau dari sisi pengusaha Bun, sebenarnya pengusaha itu perlu tenaga kerja yang berpendidikan tinggi atau tenaga kerja yang punya keterampilan? Kalau menurut Bunda gimana Bun? Kalau kita biasanya kita maunya orang yang siap kerja, orang yang terampil, orang yang skill. Kita juga butuh orang-orang yang memang dari tingkatan sarjana, tapi itu tidak sebanyak yang kita butuhkan dari tenaga kerja terampil. Untuk itu maka kita pastikan bahwa kebutuhan tenaga terampil ini di kemudian hari ini pasti lebih besar lagi. Kita di sini sudah banyak bertumbuh industri-industri besar seperti smelter, ada semen, ada pakan ternak dan seterusnya, ada juga aqua dan lain-lain. Belum juga tenaga kerja yang sifatnya konstruksi. Dan ini adalah salah satu pasar yang terbesar yang terdekat dengan kita, yaitu IKN. Karena kita tahu investasi yang masuk ke IKN akan mulai bekerja pada tahun 2025 paling banyak. Dan ini pasti memerlukan tenaga kerja konstruksi. Kita harus sudah bisa menyiapkan mungkin tenaga mandor daripada SMK, kemudian juga tenaga kerja operator dan seterusnya, welder dan seterusnya. Dan ini yang memberikan porsi lebih besar daripada tenaga-tenaga ahli lainnya.
Oke, berarti nggak mesti sarjana lah Bunda lah. Nggak mesti sarjana, yang penting itu punya, karena pengalaman itu kadang-kadang melebihi dari sarjana loh, Ya. Om Ojan. Jadi jangan salah. Jadi kadang-kadang mereka mungkin didikannya hanya SD, tapi dia keterampilannya ngalah-ngalahin orang yang S2 mungkin ya. Iya. Dalam hal dia misalnya melakukan pengelasan dan seterusnya seperti itu. Dan itu yang diperlukan pengusaha Bunda lah, yang praktikal, yang keterampilannya memang sudah teruji lah. Betul, contoh saja seorang arsitektur belum tentu dia bisa menggambar dibandingkan dengan SMK. Kadang-kadang seperti itu, karena sekarang tingginya fasilitas yang diberikan oleh IT, sehingga tenaga kerja arsitektur ini kadang-kadang menggunakan teknologi dalam menggambar. Iya. Sementara anak SMK itu dia harus menggambar sesuai dengan garis-garis yang diajarkan oleh gurunya secara manual seperti itu. Oke, baik. Wah, ini menarik Bun, kalau soal tenaga kerja skillful ini memang persaingannya kan sekarang harus seperti itu sudah. Iya. Artinya nggak mesti sarjana, yang penting punya keterampilan yang memadai dan mumpuni, pasti dipakai Bunda lah. Iya. Oke, Bun, ini kan menyinggung kita lah agak sedikit. Ini kan tahun politik lah, Bunda tahu ya kan. Kira-kira Bun, Oke. tahun politik ini bagi dunia usaha tuh gimana sih Bun? Apakah ada kesan-kesan ngeri-ngeri sedap atau gimana Bu untuk pengusaha nih Bun? Karena kan pengusaha dan penguasa itu kan ibaratnya saling memerlukan Bun. Gimana menurut Bunda? Iya. Ngeri sedap gitu ya. Ngeri sedap. Kalau menurut saya dibawa santai aja. Oke. Dibawa santai aja, semuanya tuh kita secara, saya bicara dengan Kadin ya. Ya. Kadin pada posisi menetapkan diri sebagai posisi yang netral. Walaupun ketum kami, Ketua Umum Arsyad Rashid saat ini beliau sebagai Ketua TKN daripada Bapak Ganjar Mahfud. Oke. Kemudian tapi beliau menetapkan diri sebagai Ketua Umum yang di masa cuti. Nonaktif Bunda lah. Nonaktif seperti itu. Jadi bagaimanapun kita melihat bahwa ketiga calon ini, kami sudah melakukan dialog kemarin dengan paslon 1, 2, dan 3. Iya, yang di TV itu yang Bunda di lah. TV itu ya, Iya. diberikan kemarin. Jadi ternyata semuanya memiliki visi misi yang hampir sama dan sama-sama bagus. Menarik sekali, menginspirasi kita, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang apa yang kita ingin pastikan dari para calon presiden ini. Nah, kita menghargai sekali ketiga calon ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, bahwa beliau itu adalah putra-putra terbaik bangsa yang dengan ketulusannya mau berbagi dirinya dengan negara. Jadi saya merasa kita harus menghormati semua tanpa kita harus saling sikut. Saya berharap bahwa pemilu ke depan ini nggak akan lama bahwa kita baper lama-lama gitu ya. Kadang-kadang bapernya ini keterusan sampai yang suami istri nggak mau tegur-teguran seperti itu ya. Jadi jangan seperti itulah. Kita mau setelah selesai pemilu, capres utamanya 14 Februari. Ini yang paling bikin baper kayaknya ya. Nanti setelah itu kita bisa kerja baik lagi untuk meningkatkan perekonomian kita. Lebih baik cari bisnis lah. Jadi jangan terlalu juga kita membawa diri kita berpolitik. Kita boleh berpolitik dan kita wajib berpolitik. Tetapi kita harus saling menghormati antar pilihan-pilihan. Tidak kita saling memaksakan ataupun memaksakan pendapat kita secara agresif seperti itu ya. Kita harapkan nanti teman-teman semua Kalimantan Selatan ini bisa berpikir jernih, melalui dialog yang ada, melalui debat yang ada, kita saring mana yang betul-betul cocok dengan kita, mana yang betul-betul visinya ini bisa menyentuh permasalahan yang kita harapkan ada solusinya. Kemudian kita pilih itu di dalam bilik yang kita sendiri yang tahu mana pilihan kita yang terbaik. Baik. Berarti Bunda waktu di TV itu ikut menyimak juga dong Bunda waktu itu? Iya, kebetulan kemarin saya hadir juga di sana karena semua ketua kadin daerah itu diundang juga. Okay. Dan saya rasa kemarin itu luar biasa ya, karena kembali lagi ke karakter cara pembawaan. Seperti itu. Bunda
senang sama yang pintar, yang strategis, Mancing ini. atau yang apa ya, yang satunya lagi ya, Yang gemoy. yang populer lah. Yang Satu populer. kan jargon, bukan jargon ya Bon, artinya fragmennya itu kita ngelihat 3 pasangan ini kan ada yang pintar satu, ada yang strategis sama ada yang populer. Ya. Nah saya kira kan pengusaha kan artinya perlu yang pahamnya yang mana gitu kan maunya gitu Bun. Iya. Apalagi terkait regulasi bisnis. Iya. Cuman kayaknya Bunda harus jawab apa enggak nih Bun? Gak usah ya Bun. Gak usah Kayaknya jawab. itu rahasia pribadi betul kayak. Rahasia Iya. pabrik Ya. ya. Nanti dikira kita geser-geser apa, narik-narik ke politik lagi nih Kak. Betul. Cukup ketua umum aja Bun lah. Cukup ketua umum aja yang pusing saya nggak mau pusing. Oke. Nah Bun, ya masih politik nih kan menarik. Dan apa? Antara politik itu kan menciptakan penguasa lah. Di negara kita kan menciptakan penguasa. Bunda selaku pengusaha sebenarnya mengidam-idamkan sosok penguasa atau presiden yang seperti apa sih Bun? Yang diidam-idamkan pengusaha itu pada umumnya Bun? Sebenarnya sosok presiden itu harus yang punya manajemen skill yang bagus ya. Baik. Kalau menurut saya, karena saya lihatnya dari kacamata pengusaha, sebenarnya negara ini kan selalu suatu perusahaan yang besar sekali. Kita sebagai owner, mungkin kita harus bisa, habis ini kita prioritinya apa ya? Top priority 1 apa, 2 apa, setelah itu apa? Kemudian paralel kita apa? Pada saat ini di mana kita harus investasi dan seterusnya. Maka itu yang paling penting ada managerial skill-nya. Kemudian juga pemimpin yang memiliki kemampuan untuk membuat stabilitas yang ada sekarang ini, baik stabilitas ekonomi, politik maupun keamanan ini tetap bagus ataupun bisa ditingkatkan lagi. Terutama hal-hal yang bisa mengganggu daripada, kan kita alhamdulillah banget nih, kita nggak kayak jadi Ukraina ya kan, nggak kayak jadi Rohingya. Kita harus syukuri itu, apa yang sudah ditanamkan oleh pemimpin kita yang sebelumnya, ini semuanya sudah memberikan dasar-dasar yang bagus untuk negara kita, dan ini harus bisa dijalankan. Kemudian juga pemimpin berikutnya itu harus memberikan ruang bagi dunia usaha yang cukup kuat, dan juga harus memiliki integritas yang tinggi terhadap kondisi birokrasinya, sehingga kita bisa enak bekerja, investasi berjalan, dan seterusnya. Kemudian juga pemimpin yang akan datang itu harus bisa memastikan Indonesia ini bisa keluar dari middle income trap. Jadi negara yang berpenghasilan menengah menuju yang tinggi, supaya nanti kita di 2045 sudah menjadi negara maju dengan pendapatan yang income yang tinggi, seperti itu. Saat ini kan kita belum, kita masih di 5,2 dan seterusnya. Mungkin di 2045 kita harapkan bisa menjadi 7 dan seterusnya. Dan ini bisa harus dimiliki visi ini oleh pemimpin yang berikutnya. Kemudian juga pemimpin ini harus bisa memastikan lowongan kerja ini harus bisa diperbanyak. Artinya apa? Tahun 2030 yang sebentar lagi, kira-kira 6 tahun lagi, ini tidak menjadi satu blunder bagi kita untuk bisa mengelola tenaga kerja yang ada. Jadi dia harus bisa mengundang investasi bisa masuk ke Indonesia ataupun di Kalimantan Selatan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah pemimpin yang ada ini harus bisa mengharmonisasikan antara daerah dan nasional. Jangan yang maju cuma nasional aja sementara daerahnya ketinggalan. Itu yang kita sebut sebagai inklusif. Jadi inklusif ini artinya bahwa yang daerah nggak tertinggal, kemudian pembagian perimbangan antara nasional dan daerah ini atau betul-betul berimbang dengan baik. Begitu juga dengan sensitivitas gender. Perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama dalam misalnya dunia usaha ataupun yang lainnya. Begitu juga dengan teman-teman dari mahasiswa. Dan yang terakhir mungkin yang penting adalah bagaimana kemudian pemerintah ke depan ini ataupun bisa membawa nasional dan daerah memiliki daya saing, daya tawar yang maksimal ke dunia internasional. Sehingga nanti muncul
rasa percaya dari internasional kepada Indonesia seperti itu. Tidak seperti misalnya kita ditolak barang kita karena kita bla 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 seperti itu. Nah, ini harus ada dari pemerintahan yang berikutnya untuk bisa memastikan ini. Yang pasti pemerintahan ke depan itu bisa membawa Kalimantan Selatan juga sebagai daerah yang bisa diikutsertakan dalam perekonomian Indonesia menuju internasional. Baik, mantap, luar biasa Bunda. Itu kayaknya nanti bakal dijadikan PR nih untuk pemimpin kita selanjutnya ya Bun. Nah ini saya mau penasaran satu lagi Bun, pertanyaan terakhir. Biasanya pengusaha itu Bunda lah dipusingkan sama pajak. Setahu ulun lah. Iya. Nah, untuk pemimpin selanjutnya nih Bun, terkait regulasi pajak terhadap pengusaha, kira-kira apa yang mau Bunda sampaikan? Apakah kan banyak yang dikriminalisasi nih Bun, banyak yang ditangkap lah gara-gara pajak ini. Nah, apa harapan Bunda terkait pajak ini Bun? Jadi menurut saya nih sekarang ya, karena di pajak nih sensitifnya sangat tinggi ya, godaannya besar sekali. Kita tahu itu sebagai manusia. Mungkin kalau merekrut pejabat pajak nih harus Selektif Bunda ya? Selektif sekali. Kalau perlu dia ikut psikotes gitu ya. Ini orang kecenderungan menyimpang atau tidak gitu kan. Karena yang dipegang kan uang ya. Uang negara, uang banyak. Kita nih sebagai pengusaha kadang-kadang gini, udah ikut TA nih. Tax amnesty. Masih juga diokrek-okrek. Ya, harusnya kan final tuh TA itu. Kemudian juga kita pada saat misalnya sudah membayar PPN. Misalnya kita tidak terlewat lah PPN itu. Itu nanti datang tagihan pajak yang ini belum dibayar PPN-nya. Padahal kita sudah bayar. Begitu kita lihatkan lagi ini bukti store saya ini, oh iya. Dan ini sering sekali terjadi kepada pengusaha. Dan ini kita bingung nih. Ini sistemnya bagaimana sih sebenarnya pajak ini? Jadi maksudnya ada kelemahan di sistem sehingga kadang-kadang penagihan pajak ini berulang. Jadi kita dari segi pengusaha sebenarnya memiliki beban yang besar. Jadi Pak Ojan tahu mungkin kita punya BPJS yang harus kami bayarkan. Pajak juga PPh 21, 23 juga yang harus kami bayarkan. Kemudian juga kita harus bayar tagihan listrik. Dan tidak pernah misalnya ada, kalau saya jadi pemerintah itu kayaknya sebenarnya lebih kepada halu saya ya. Tapi kayaknya halu yang baik. Nah, misalnya kalau kita bayar pajak secara rutin, lapor secara rutin, tertib lah. Harusnya misalnya dikasih award gitu, rewardnya apa gitu maksudnya. Misalnya nggak bayar listrik misalnya atau didiskon tagihan listriknya sekian. Itu tidak ada juga. Jadi sebenarnya pengusaha ini kadang-kadang saya lihat sudah jadi pengusaha, dia buka lapangan kerja dengan baik, dia bayar pajak dengan baik, tapi pemerintah nggak care gitu, nggak ada dari pemerintah. Oh ya kamu dikasih reward apa itu kadang-kadang kami dari private sector, kadang-kadang kita jadi vendor di perusahaan apa, kalau kita melakukan hal yang bagus, mereka kasih rewardnya, cuman bentuk sertifikat saja. Misalnya vendor dengan bla 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 seperti itu ya. Dan ini membuat kita bersemangat dan itu juga maksud kami dengan sistem pajak yang ada. Jadi misalnya nggak usah dia kasih reward, yang penting jangan ganggu-ganggu aja gitu. Gratis bayar listrik aja Bun ya. Udah lumayan. Atau diskon gitu ya. Atau misalnya BPJS ini kan BPJS ini menyimak sedikit dari listrik ya. Dari pajak maksud saya. BPJS ini kan kita bayar misalnya untuk misalnya 1.000 karyawan. Kan tidak 1.000 karyawan itu juga yang sakit setiap bulan kan. Betul. Nah ini merupakan salah satu yang sudah menjadi satu keuntungan sebenarnya dari BPJS. Dan kita juga dihadapkan lagi pengusaha ini setiap tahun kita mendapatkan UMR yang baru. Dan kita tidak punya pilihan. Tinggal diam sampai nawatokna. Jadi sebenarnya beban pengusaha ini sangat berat. Begitu dia misalnya telat, bukan telat ya, dia melakukan misalnya ada growth, misalnya tahun 2023 saya bisa bayar PPN misalnya 5 miliar setahun ya. Kemudian di tahun 2024 itu kan pasti target pajaknya setoran bulanannya kan meningkat lagi. Begitu kita pendapatan turun ditanya-tanya terus, kenapa nih turun? Kenapa bisa begini?
terus diperiksa lagi laporan keuangannya. Kita kan nggak tahu. Namanya juga kita pengusaha, Betul. mau turun mau apa kayak dunia sekarang Ukraina lagi gimana. Jadi saya harap para petugas pajak ini ulas asih lah sedikit dengan para pengusaha. Kurang lebih bahasa Banjarnya Bunda. Kurang lebih lah. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya telat bayar 3 bulan misalnya, itu lebih kepada para pengusaha ini. Kadang-kadang kalau kita kerja di private sector, kita melakukan penagihan, itu biasanya punya term of payment, itu biasanya misalnya 30 hari atau 45 hari. Itu secara officialnya, resminya. Tapi realisasinya itu bisa 90 hari. Ya. Nah, otomatis kan kita bayar PPN-nya kan terlambat tuh karena tagihan. Itu harusnya bisa dimengerti oleh pajak. Jangan sekedar gitu kan. Jadi kan ya paham-paham lah sedikit gitu dengan pengusaha. Artinya jangan sampai dia lewat masa pajak telatnya. Jadi nggak usah dikeluarkan surat teguran apa segala macam. Kan dilihat juga historisnya ini sering lewat masa pajak atau enggak gitu kan. Dilihat juga harusnya seperti itu. Jadi kita harap ke depannya nanti sistem pajak ini tidak membuat Rafael Arun yang ataupun siapa gitu ya kayak yang dulu-dulu gitu ya. Itu berarti presidennya harus tegas Bunda. Harus tegas soal pajak dan saya bilang tadi kan sebelumnya punya integritas. Iya. Karena pajak ini saya tahu itu adalah merupakan pemasukan negara, tapi juga pengusaha juga perlu untuk disupport oleh negara. Betul. Gitu, seperti itu. Oke. Waduh, mantap banget Pandiran sama Bunda ini kita terbuka wawasan kita. Cuma mudah-mudahan bisa menginspirasi pemirsa lah Bunda. Jadi masalah jadi pengusaha pemirsa ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Pusing juga kepala pemirsa jadi pengusaha ini. Apalagi urusan pajak dari Bunda lah. Oke, yang jelas mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat lah untuk pemirsa Radar Banjarmasin. Terima kasih banyak Bunda sudah bersedia berbagi bersama kami di studio di Radar Banjarmasin di Banjarbaru. Mudah-mudahan ke depan kita presiden kita membuat Indonesia semakin maju, pengusaha semakin sejahtera dan masyarakat juga rakyat juga semakin sejahtera sehingga Indonesia semakin berkembang lah Bunda lah. Amin. Baik pemirsa Radar Banjarmasin, demikian pembicaraan kita di podcast Radar Banjarmasin hari ini bersama Ibu Haja Sinta Laksmi Dewi, Ketua Kadin Kalimantan Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.